Halo semuanya, selamat malam sahabat Indonesia Mengglobal. Apa kabar semuanya? Sebentar lagi kita akan memulai sesi Instagram Live bersama Indonesia Mengglobal. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke, selamat malam sahabat Indonesia Mengglobal. Senang sekali bisa hadir malam hari ini untuk sesi Instagram Live bersama Indonesia Mengglobal. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut sesi Instagram Live bersama kami, Yayasan Indonesia Mengglobal adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2012. Dan untuk kepengurusan tahun 2021-2022 ini, kami terdiri dari 40 relawan yang berada di seluruh penjuru dunia yang sama-sama bekerja untuk mewujudkan misi untuk menginspirasi dan memberdayai masyarakat Indonesia untuk studi dan juga berkarya dalam kancah global. Nah, hari ini kita ada sesi yang menarik banget di mana kita Indonesia Mengglobal bersama dengan British Council Indonesia menghadirkan sesi Instagram Live bertema Meaningful Journey Studying STEM in the UK as a Woman with Introduction from the University of Stirling. Nah, pas banget, ini juga selaras dengan hari penting yang kita rayakan hari ini di tanggal 8 Maret, yaitu International Women's Day. Jadi, selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan yang lagi nonton sesi Instagram Live ini. Dan di hari dimana kita merayakan pencapaian-pencapaian perempuan dalam berbagai bidang, maka itu kami ingin sharing sedikit nih tentang salah satu program yang membantu mendukung perempuan dalam bidang STEM, khususnya melalui Women in STEM Scholarship dari British Council. Nanti kita juga akan dengar sedikit cerita dari salah satu perempuan Indonesia yang sungguh berprestasi dalam bidang STEM juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih Women in STEM Scholarship. Jadi Women in STEM Scholarship ini adalah beasiswa yang diluncurkan dari British Council yang bertujuan untuk membantu perempuan-perempuan masuk dalam bidang STEM. Jadi beasiswa ini diluncurkan bermitra dengan universitas-universitas di UK untuk mendukung dalam bidang STEM, yaitu Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics untuk perempuan di Amerika, di Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk perempuan-perempuan dengan latar belakang STEM yang ingin menempuh master's degree dan penerima beasiswa akan mendapatkan scholarship atau beasiswa untuk menempuh master's degree tersebut dalam program sains, teknologi, teknik, ataupun matematika di salah satu universitas ternama di UK. Nah, untuk sesi hari ini, perkenalkan saya Karin, perwakilan dari Indonesia Mengglobal, yang akan menjadi moderator untuk sesi Instagram session hari ini. Nah, kita juga akan ada dua narasumber lain. Yang pertama adalah Kirsten McGregor, International Recruitment Manager untuk Southeast Asia and UKI, mewakili University of Stirling. Dan juga ada nanti Mbak Siti Faria, PhD student for Naval Architecture and Ocean Marine and Engineering Department in the University of Strathclyde. Nah, teman-teman, untuk sesi pertama ini akan dipandu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa, bisa dimasukin ke Q&A kolom saja, dan nanti akan kita sampaikan ke pembicara. Jadi sekarang saya akan memanggil pembicara pertama, yaitu Kirsten McGregor. Hello, Hi, Kirsten. I'm glad to be here and to talk about the fantastic Women in STEM scholarships that you guys have on offer. And happy International Women's Day to everyone here. It's a great time to be able to talk about these opportunities. So at the Thank you so much, university, Kirsten. fantastic. At the University
of Stirling, we have scholarships for our aquaculture programs. Now, aquaculture is aquatic agriculture. It's the production of foods, but also different algae, lots of really important things to the global economy. And it's one of the fastest growing food producing sectors in the world. So what we're doing, and the research that we do, is to secure our food sources, to make sure that all the fishing that we do, the fish farming, is sustainable. We're also looking at things like vaccines for the fish, livestock, and all the different areas there. So it actually is a really exciting, so basically aquatic stuff, yeah. You can see in the comment there, but yeah, it's brilliant and it's really important. The sector every year is worth over 2 billion. Salmon alone, and only in Scotland, is worth over £1 billion. So it's a great big sector. And some of the programs that we have there are things like sustainable aquaculture that you can study with a whole range of different specialisms. So you could do aquaculture with a focus on the environmental impact or the business management aspects. Aquatic and the developing world, so looking at making sure that third world countries have food sources and general food security. And what makes aquaculture so great at Stirling is that it is one of the oldest and it is the largest aquaculture department in the world. We consistently win lots of awards, and this year we won the Queen's Award, which is the highest honour in the UK for an academic source. And we, 80% of our research in this field has been accredited as world leading in the Research Excellence Framework from a few years back, which will be redone pretty soon. So there's a lot of opportunities that. It's a massive sector, and it's a huge, huge of importance in Southeast Asia, particularly. Lots of our academics have really strong links across Southeast Asia, including in Indonesia. Thank you so much, Kirsten, for jumping right in and explaining this really cool major and area of research that maybe some of our viewers may not have heard yet, but this could be an area of interest. And so, as we mentioned earlier, the Women in STEM Scholarship is a scholarship that provides opportunities for women to study in the field of STEM. And for the scholarship, the University of Stirling is one of the destination universities. And so for the women who are interested in applying, this is one of the programs that they can apply to. And you gave us a great explanation of the aquaculture major itself. And so can you share with us a little bit about the scholarship program itself, since it's one of the ways that people can apply to the aquaculture major? What is the application process, and what does the scholarship cover necessarily? No problem. So in order to apply for the Women in STEM Scholarship, you have to have an offer to study one of our programs, and for us that is one of our 3 main aquaculture-based master's programs. So you'd apply for us first directly, and there's an application button at the top of every course page. And to apply, you need a personal statement about why you want to study that program. We need all of your transcripts from your bachelor's degree, and they must be translated into English, and your degree certificate. We also need 1 academic reference. So that's someone like a supervisor or tutor who worked with you before, when you've been studying in the past. And that's the main things we need to make you an offer. You will also need evidence of your English language ability, but you can apply before you have that, and we can give you a conditional offer. And that conditional offer will allow you to apply for the scholarship. We just need that application number. Then you will fill in the form that we have on our webpage, and I'm sure it's linked from all the British Council websites.
And that's telling us about you, about your background, and just telling us why the scholarship would be valuable to you, and just a bit about your situation. You know, are you living with your parents? Do you have children? All of these type of things we've recorded to help us make a decision on who would benefit from this scholarship the most. It is an absolutely fantastic opportunity. Mm-hmm. The scholarship covers basically everything to do with your studies. So it would pay for all your tuition fees. It will pay a monthly stipend, which is over £1,000. I think it's 1,116. It's really specific. It's worked out behind the scenes on why it's that amount, to pay for your accommodation, to pay for any books and things that you need for the program. And it also would include things like your travel, a return flight home, any special costs you have, like heavy baggage allowance. So it's absolutely fantastic there. If you don't meet the English entry requirements for the program, the scholarship can also cover a 3-month online pre-sessional English program. So once you apply, if your IELTS or other English language test is slightly low, but we think you're a brilliant candidate, we will provide a 3-month program that you study from Indonesia before you start your studies. So you don't have to worry too much about that. So it's also a very holistic application. Yeah, I'm hearing. Mm-hmm. And I'm involved before you continue and assessing the applications. Mm-hmm. So I have a lot of experience in Indonesia and Southeast Asia. So we take a full overview. A very full view. Before you continue, Kirsten, earlier you mentioned that there are 3 aquaculture majors that the candidates can apply to. Can you briefly mention what those 3 programs are? Yeah, no problem. So the first one is sustainable aquaculture. So that's the kind of most holistic and overview of the whole sector. And I mentioned a few specialisms you can do within them. There's also aquatic pathobiology. So that's looking into any diseases in the kind of fish pool and things there, and different organisms. So it's really science and really biology based. And you could also do aquatic veterinary studies. So again, it's looking at catches of wild fish and farm fish, controlling disease and all of those areas there. I will say the most popular is probably sustainable aquaculture, because you can tie that to the environment and to business and things there, but it depends on your background what is best for you. And on the web pages, there is a mini webinar for each of these subjects. So I'll give you a full, more technical explanation than I can give. Okay, great. So our viewers can definitely visit the university website to get to know each program more in depth. That's really great. And as you were talking about the application process earlier, one of the things you mentioned was that the application asks questions for the applicant to kind of share who they are, their background, and why they're interested in the field. And so can you share with our viewers what criteria are you looking for from applicants? What makes them appealing or an outstanding potential candidate? So definitely one of the main things that I look for when I'm assessing these type of applications is motivation. What do you want to do, and why do you want to do it? I want to hear about your ambitions and how you actually came to want to do this. Was it something that happened when you were in university? Was it impact of your family or your village? Definitely need to see that and why you have a passion for that. That's what really stands out to me. Obviously, the scholarship is meant to help as many people as possible be able to take advantage of these opportunities. So definitely we are looking for a bit about your background and why a scholarship, particularly of this level, is necessary for you. But like I said, it's a whole holistic application, and I really want to see that passion. That's my main criteria. Mm-hmm. Mm-hmm.
That's really great. And so, with this program and also with the Women in STEM scholarship, what facilities or benefits are provided for the scholarship recipients from the University of Stirling? Yeah. So, the University of Stirling, you might not have heard of Stirling. It is a city in Scotland, and it's almost in the middle of the country, halfway between Glasgow, which is the biggest city, and Edinburgh, which is our capital city. Now, you can get between Stirling and Glasgow and Stirling and Edinburgh faster than you can get anywhere in Jakarta. It's about a 25 it's about 25 minutes on the train to Glasgow and about 35 minutes on the train to Edinburgh. So you can take advantage of these brilliant bigger cities. But we're a campus university, which is really great for our students. It's a really safe and secure area just outside of Stirling City. We have all our facilities there. We have fantastic housing, including family-based accommodation if you do want to bring your children. We have a cinema and a theatre, shops, award-winning sports facilities. And I will say, in our shop, and I buy them all the time, you can get Indomie noodles, which I That is a priority. I miss them when I'm not traveling, so it's good to have them. So you have all of those facilities there. We provide childcare. There is a creche on campus that is run by the psychology department. So that's a really good place to make sure that your children are safe and secure. But it's a really great campus environment and absolutely beautiful. It's a really great place for international students. About 20% of our population is international from all around the world. And we're quite small. It's about 14,000 students. But that makes it really easy to get to know people, to build a really tight-knit community. It's a really friendly place. That's really great to hear, Kirsten. It seems like the university environment itself is very welcoming. There's also, like you mentioned, facilities for those with families and childcare. So it really is accommodating and welcoming for the women who are interested in studying in this field. And so, can you share also some of the research facilities, perhaps, or maybe from the academic aspect, that the women who are interested in applying can look forward to from the University of Stirling? Of course. The research facilities for aquaculture are absolutely outstanding. They have all sorts of different tanks of different types of fish to test out all the different development they're doing, to check vaccines, to look at that. So there is great tanks of fish, and honestly I wish I understood exactly what they were, but it's really brilliant. They also have lots of different research facilities around Scotland, so you can go to different types of lakes, although in Scotland we call a lake a loch, but it just means lake. Sometimes it's just a little bit different. But you can go and see all of these brilliant facilities, including genomic and molecular bioinformatics. There's labs for microbiology and immunology. We have fantastic imaging facilities, nutritional analytical services, and water quality services. So our students really do get to take part in nearly everything to do with the programme. There's also lots of field research that you'll do that would be covered by the scholarship. So that may involve travelling outside of Scotland to do some experimentation or to do your dissertation. So there's lots of opportunities. I'm hearing that it's really a wonderful program, not just from the academic side where you get to do a lot of research, you get to
build your network and interact with other people who are studying in this field, but it's also caring for the personal aspect or the social life aspect. And I think that creates for a very great learning environment, especially for the women who are juggling multiple responsibilities and have a lot of other things on their plate as well. So that's really cool. And a And lot of our so, major researchers mhm. are actually women as well, so they understand the challenge Wow. of being a Hmm. woman in this field that is, typically male dominated. But Hmm. one of the major contacts who's involved in this, Maggie, she is brilliant. She works for in aquaculture and she is the kind of head academic, so you'll have a lot of support. That's really great. It really is, I guess, opening the way for women to be more involved and to be more active in the field of STEM that, as you mentioned, perhaps hasn't been a field that's so common for women. And so, perhaps my next question, relating to the scholarship itself, how many applicants are the University of Stirling planning to accept for this program for this year? Yeah. So with this scholarship, we will have five fully funded places for aquaculture. These are for across Southeast Asia. So it will be quite competitive. So you really do need to work on your application as well. But it's still quite a good number for that field. We do have some Mm-hmm. other scholarships that are a lot smaller, typically about £4,000 to £5,000. So if you're not unsuccessful there, and you can apply for some of these other scholarships too. That's great. And I just wanted to do a quick shout out, Kirsten. One of the viewers, her name is Parisha Yuni. She says that she's actually currently studying at the University of Stirling. Oh, So another example of an Indonesian woman here at the University of Stirling. So hi. hi, I hope you're enjoying your studies this year. I know we've got a good community of Indonesians. I hope you've been able to reach out and connect with each other. That's great. Kind of going back to your earlier comment, Kirsten, about how there are women in the aquaculture major, and there are women who are kind of paving the way in that field. But from the University of Stirling's previous experience, how is the performance of women who pursue STEM in your university? Are there significant hurdles or perhaps significant achievements that you want to share? Certainly, there is a gender gap, as we know, in the STEM field, but what have you seen as the representative for the University of Stirling? Yeah, so I think one of the major hurdles for women in STEM in general, not just in aquaculture, is confidence. And it's just having that willingness to, speak up in their master's programs, and, you do know what you're talking about. You don't need to feel intimidated by men who are typically more confident about their abilities. I think that's the major thing that can occasionally hold women back. So that's something that we need to get over. We have just as many valid thoughts and valid opinions, and we can definitely be right. So that's my kind of major hurdle that I've seen myself. I have a science degree, I did psychology, and definitely could note that, I would hold back compared to some of my male colleagues. But we don't have to do that, and we shouldn't be doing that. Within Mhm. aquaculture, we really do have a big commitment to um, addressing that gender inequality in the field and getting more women into these areas. So one of the things we've done is joining the Athena Swan commitment. So that is a kind of UK, and I think it might be global, um, definitely Europe-wide commitment to addressing that within STEM. So we've been awarded the Bronze Award, and we only managed to join last year. It's quite a long process, and you need to go from bronze, silver, gold. You have to go through each stage. You can't just be awarded the kind of top one. And within that, we have
made sure that we are speaking out on women's rights within the sector. We are doing things like this, outreach to women in STEM. That's one of the reasons we joined the British Council Women in STEM Scholarship and bid to be part of that. And we have, again, like I said, our executive board within the department has increased the number of women on the panel to ensure that we have female voices at senior management level. And we do also make sure that our female staff and students can be really involved in our open days and our webinars to help females actually attract them, to make sure that they know that they're not going to be alone. And our head of our department goes out and she shares lots of her experiences at lots of different events. Obviously 2020 was a bit short on travel, but she's been invited as a speaker to events in Berlin, and I think last one she was in Vietnam, talking about how important it is to promote women in the sector, which is obviously traditionally had an underrepresentation. That's really great to hear. It seems like aside from having a scholarship or, a program that is opened up for women, the way the university is run itself is also embedding values that is inclusive and empowering of women, so that the women in the STEM field are empowered to share their ideas and their voices and their experiences. So that's really, really awesome to hear. And so let me see if there are any questions from our viewers. Okay, we are seeing one question, perhaps related to what the student is able to do outside of their research. The question is, if someone wants to do a part-time job, then what will be the scope of that? And so are students able to work, or is it, a full-time student? So you would be classed as a full-time student because that's part of your visa to come to the UK. You must be a full-time student. You are able to work up to 20 hours per week as part of your studies. I would recommend being really careful about how much you work, just because you're coming over to study your master's program and you don't want to end up prioritizing your part-time job and not having the time to really focus on your studies at this level. If you are successful in getting one of these scholarships, you should have more than enough to live on. Even if you did have a child with you, you'd get extra stipend towards that. Any of the recipients of this, we want to support to do as best as they possibly can in their studies. And that would definitely be trying to prioritize that and not working if you could avoid it. But you are able to work. Things like becoming a student ambassador are what I typically would recommend, because I use student ambassadors often to talk about their experiences, to do campus tours, and you do get paid for that, but it's quite flexible. So I would say, I need an ambassador on this day at this time, and if you're free and you're not doing your university work, so yeah, I'll come and do that, rather than having set hours. I think that's my recommendation. Yeah, especially after hearing kind of the coverage of the scholarship itself, I think it should really take care of the student who is interested in applying, so that they can really focus in on their studies and really, make their efforts in the STEM field. So that's really great that the student is cared for. And the student ambassadorship, I think that's really cool as well, where the student can represent the University of Stirling and share their stories. So that's really great as well, that there's that flexibility. A little extra support. Well, Kristen, you shared so many great
summaries and insights from what the program is about to life at University of Sterling. I'm sure a lot of our viewers right now are Googling where it is, what are the sceneries like, and also really sharing how the university is empowering women, which is really what this scholarship is about, to open doors for women in the field. And so as a closing, do you have any remarks, advice, or any last messages to our viewers who are wanting to apply for the scholarship or wanting to go to the University of Sterling? Of course, like you've mentioned, and like I've mentioned as well, this is a wonderful opportunity, and we do need more female voices in a lot of these sectors. So I do think believe in yourself and really show us your passion, and we'll do great things. If you do have any further questions, you can just message the university on Instagram and say you were at this event. Just type WIX event, and I will make sure my email address is forwarded to you. Great. Thank you so much, Kirsten, for making time in this afternoon, UK time, or I guess noon. We're really thankful to be able to hear directly from you, and I'm sure a lot of our viewers are inspired. So thank you so much for making time. No problem at all. It's always fantastic to speak to your Indonesian students. I've even got my special Indonesian earrings I bought last time on honor. That is so great. Thank you so much, Kirsten. I'm looking forward to seeing you in another one of our events. Of course, have a fantastic day. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar langsung ya dari salah satu perwakilan universitas yang bisa menjadi destinasi untuk Women in STEM Scholarship. Semoga teman-teman dengan background STEM atau mungkin semua penonton terinspirasi nih untuk mencoba apply untuk program beasiswa ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru masuk sesi Instagram Live hari ini, welcome. Jadi tadi kita baru mendengar cerita dari perwakilan University of Sterling mengenai Women in STEM Scholarship. Dan apa itu Women in STEM Scholarship? Ini adalah program baru yang diluncurkan oleh British Council bertujuan untuk mendukung perempuan yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan tingkat pasca sarjana di universitas di UK dengan jurusan khususnya untuk bidang STEM, Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi tadi kita sudah dengar lingkungan kuliahnya gimana, environment-nya seperti apa, tentunya sangat welcoming, sangat inklusif untuk perempuan-perempuan yang ingin masuk dalam bidang STEM. Nah, karena kita sudah mendengar salah satu program yang mendukung perempuan dalam bidang STEM, tentunya juga penting buat kita menceritakan nih salah satu kisah perempuan yang sudah sukses atau sedang berkarya dalam bidang STEM. Karena kenyataannya memang ada kesenjangan dalam bidang ini, kesenjangan gender, dan masih ada hambatan-hambatan untuk perempuan, baik untuk berpartisipasi maupun untuk yang sudah masuk pun, bahkan dalam bidang tersebut mereka masih mengalami keterbatasan. Jadi sekarang kita akan mendengar langsung dari Mbak Siti Faria sebagai contoh bahwa walaupun ada berbagai keterbatasan atau tantangan, tetapi perempuan masih bisa mengatasinya dan berprestasi dalam bidang STEM. Jadi sebentar lagi akan aku undang. Oke, Halo. halo Mbak Faria. Halo Karunia. Bisa didengar dengan jelas ya? Coba saya atur Bisa, dulu. Mbak. Oke. Selamat sore atau malam ya waktu Indonesia. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, Mbak Faria selamat malam. sekarang lagi tuning in dari UK langsung ya, Mbak? Iya, benar. Dan selamat merayakan International Women's Day untuk teman-teman di Indonesia dan di seluruh dunia. Senang sekali bisa berada di sini bersama Indonesia Mengglobal dan British Council.
Terima kasih banyak Mbak Faria sudah meluangkan waktu. Senang banget ya kita bisa dengar langsung nih di Hari Perempuan Internasional kisah salah satu perempuan di Indonesia. Nah, teman-teman sebagai introduction, Mbak Siti Faria ini seperti yang tadi saya ceritakan di awal adalah PhD student di University of Strathclyde. Jadi untuk memulai sesi ini, Mbak Faria mungkin bisa memperkenalkan diri dan apa yang sekarang Mbak Faria sedang pelajari di UK. Apa sih kegiatan Mbak Faria sekarang? Baik, perkenalkan nama saya Siti Faria. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering Department di University of Strathclyde, tepatnya dekat dengan University of Stirling ya, karena kita satu area di Scotland. Dan saya sebagai the one and only, I think ya, the one and only penerima scholarship dari Newton Fund Ristek Dikti yang seorang perempuan ya. Maksudnya yang lainnya, 4 penerima lainnya adalah laki-laki dan saya adalah the one and only perempuan yang menerima scholarship ini. Wah, hebat banget Mbak Faria. Ini sudah nih, ada satu contoh gimana perempuan masih bisa berprestasi dalam bidang ini ya. Nah, Mbak Faria tadi mention bahwa dirimu sedang menekuni bidang naval architecture. Itu mungkin jarang didengar perempuan menekuni bidang tersebut. Nah, jadi apa sih yang membuat Mbak Faria tertarik untuk mempelajari bidang tersebut dan kenapa di University of Strathclyde di UK? Jadi pertama kenapa tertarik? Sebenarnya riset saya adalah mengenai ship recycling ya. Jadi background saya adalah naval architect, tapi untuk master dan S3 saya, doktoral saya adalah ship recycling pada khususnya. Dan kenapa tertarik menekuni bidang ship recycling di UK? Karena kalau PhD itu kan kita research base ya. Jadi yang saya lihat pertama adalah supervisor dan reputasi dari departemennya. Supervisor saya ada Dr. Rafat M. Eckert dan Profesor Osman Turan, ada juga Dr. Sefer Anil Gumbeas, dan mereka adalah orang-orang famous dan memang punya expertise yang sangat kuat di bidang ship recycling. Beliau juga terlibat dalam perumusan International Maritime Guideline di ship recycling area. Jadi yang pertama itu yang saya lihat adalah supervisor saya. Dan yang kedua adalah reputasi dari departemen kami, Naval Architecture di University of Strathclyde itu adalah sangat baik untuk di area maritime. Jadi itu yang kenapa saya milih Strathclyde untuk melanjutkan studi ship recycling sebagai PhD. Wah, jadi memang sangat mendukung ya dari bidang yang sedang ditekuni oleh Mbak Faria. Nah, kalau misalnya kita zoom out sedikit nih, Mbak Faria kenapa pilih untuk bersekolah atau menempuh S3 ini di UK? Dan selama ini bagaimana sih Mbak pengalaman Mbak Faria belajar di luar negeri, khususnya di UK? Oke, ini menarik ya. Jadi, in general, my journey is so amazing ya. Jadi, pengalaman saya ketika dan saat ini di UK, yang saya rasakan, saya sangat diterima. Dan orang-orangnya super ramah, terutama di kota saya di Glasgow. Jadi, mereka ada kayak slogan gitu ya, atau motto, yang namanya People Make Glasgow. Jadi, memang banyak sekali orang-orang dari berbagai macam latar belakang, agama, bahkan negara yang ada di Glasgow, dan local people-nya, Glaswegian-nya pun mereka sangat tertarik dan sangat ramah kepada pendatang. Jadi yang pertama yang saya rasakan adalah saya diterima, dan UK in general, terutama Glasgow, itu sangat ramah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya sangat kagum dengan pola riset yang ada di UK, karena mereka tidak hanya melibatkan akademisi saja, tetapi juga government dan industri. Jadi triple helix player-nya dari akademisi atau universitas ya, terus dari industri, dari pemerintah, itu sangat bersinergi, sehingga output riset yang dihasilkan sangat applicable dan sustain. Dan alasan yang terakhir adalah UK merupakan salah satu negara yang sangat concern dengan climate change area ya. Bahkan tahun ini pun United Nations Climate Change Conference akan diadakan di kota kami di Glasgow ini. Wah, jadi memang banyak hal-hal menarik ya Mbak yang
Mbak Fahria alami selama berkuliah di UK, baik Benar. dari segi orang-orangnya, welcoming, dari segi risetnya, ada multi stakeholder, jadi benar-benar dalam, dan juga tentunya perhatian kepada isu yang sangat penting yaitu climate change. Nah, Mbak Feria sebagai perempuan di bidang naval industry, dalam bidang STEM, mungkin belum banyak perempuan yang menjadi bagian dari bidang tersebut. Mbak Feria bisa nggak cerita pengalaman paling menarik sebagai ilmuwan perempuan dan sebagai seseorang yang berkarya di industri naval industry ini? Dan khususnya untuk Mbak Faria sendiri, apa sih ambisi Mbak Faria untuk kedepannya, baik untuk diri sendiri atau mungkin ketika balik ke Indonesia, apa sih ambisi Mbak Faria ke depannya? Oke, pertama saya jawab mengenai pengalaman yang sangat menarik ya, yang saya alami. Itu lebih ketika saya studi lapangan ya, baik di shipbuilding, ship repair, atau ship recycling yard. Karena kita bisa terlibat langsung dan melihat proses pembangunan atau pemotongan kapal tersebut. Selain itu, saya sering juga menjadi trainer maupun speaker related dengan pembangunan dan pemotongan kapal, dan I'm really proud of it because I feel like meskipun saya perempuan, tapi saya bisa berperan lebih ya dalam hal ini adalah knowledge transfer ke rekan-rekan yang mostly mereka adalah laki-laki. And I hope soon I will do more. First, I need to graduate, of course. Jadi pertama memang saya harus menyelesaikan dulu. Lalu saya ingin pulang ke Indonesia, mengembangkan mengembangkan apa yang sudah saya dapat dan bangun di sini. Karena saya juga terlibat di ini ya, joint project antara UK dan Indonesia yang didanai oleh Newton Fund juga, kebetulan Newton Fund dan Dikti. Dan di situ saya belajar banyak hal mengenai gimana nantinya kita membangun sustainable ship recycling yang ada di Indonesia. Dan saya juga menginisiasi terbentuknya bukan gerakan sih, ini lebih ke arah komunitas, namanya Ship Recycling Enthusiast. Jadi untuk teman-teman, ini saya sekalian ini ya, promosi ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar, knowledge sharing, dan untuk koneksi tentang ship recycling, teman-teman bisa join di LinkedIn ya. Untuk saat ini kita platformnya masih LinkedIn. Itu kami membuat grup namanya Ship Recycling Enthusiast. Teman-teman bisa gabung di situ, feel free untuk kita discuss dan sebagainya. Berarti sebagai perempuan dan juga ilmuwan dalam bidang ini, Mbak Faria ada real life hands-on experience ya, bisa langsung ke field dan juga bisa sharing knowledge gitu, dan kebanyakan untuk ke laki-laki gitu ya. Oke. Benar. Nah, untuk itu tentunya pasti perjalanan sampai ke sini tidak mudah ya Mbak, atau mungkin ada beberapa tantangan di perjalanan ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya juga deh Mbak Faria, apakah ketertarikan dalam bidang STEM atau sciences itu sudah dari dulu, atau apa sih yang memotivasi Mbak Faria untuk menekuni bidang ini? Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya, karena kalau diruntut, ini saya sudah 11 tahun berada di bidang engineering ya, di STEM ini. Dan apa sih yang memotivasi saya sebenarnya adalah self-motivation sih, self-motivation. Dan karena saya dari dulu itu saya suka dengan kapal, dengan sesuatu yang berbau dengan engineering, dengan logical thinking, ya seperti itulah. Dan saya juga punya role model, tapi pada saat itu mungkin woman in STEM atau gender balance belum segaung ini ya. Jadi pada saat saya tahun 90-an, saya kecil, itu masih belum menemukan sosok perempuan gitu. Tapi saya pada saat itu, dan saat ini juga saya masih saya kagum dengan our former president, Profesor B.J. Habibie, yang dimana beliau ya sangat concern di bidang aviation maupun shipping. Beliau yang memotivasi saya. Dan semakin kesini, semakin setelah saya kenal dengan banyak sosok kok. Sebenarnya nggak hanya laki-laki, tapi perempuan juga banyak. Yang saya kenal langsung itu, saya kenal 3 general director di Indonesia, di galangan kapal ya, galangan pembangunan kapal, dan mereka adalah perempuan yang punya basic engineering dan STEM, dan itu membuat saya kagum. Dan gerakan ini, movement ini benar-benar kalau dari pendapat saya pribadi, dari pengalaman saya sangat memotivasi saya, karena semakin banyak ya mungkin kita dulu tidak pernah tahu bahwasanya ada loh first black woman yang
berkecimpung di NASA. Terus kemudian ada filmnya kan ya, The Hiding Figure, Hidden something like that. figures. Bener lah, itu benar-benar memotivasi saya juga untuk tetap berkarir di STEM. Wah, dan memang kenapa kita mengadakan sesi Instagram Live seperti malam ini, Mbak Faria, ya untuk menceritakan cerita-cerita ini supaya lebih banyak orang yang terinspirasi juga. Tentunya banyak yang ini viewers pasti terinspirasi juga dari ceritanya Mbak Faria. Nah, selain motivasi atau apa yang membuat Mbak Faria ingin menekuni STEM, apa sih yang Mbak Faria lihat sebagai peluang atau opportunity dan juga tantangan untuk perempuan dalam bidang ini? Jadi saya coba untuk peluangnya dulu ya. Jadi untuk peluangnya sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita garap dan kerjakan karena mostly STEM itu related dengan the real world problem. Jadi coba kita tengok di sekitar kita itu sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita selesaikan gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya memotivasi saya juga sih. Sebenarnya banyak sekali masalah yang harus kita handle sebagai orang yang ini ya, berpendidikan dan sebagainya. Dan untuk perempuan sendiri, sekali lagi saya sangat senang dengan adanya kegiatan seperti ini, STEM Movement, Women Global Gender, seperti itu. Jadi itu adalah opportunity bagi kita sebenarnya ya, untuk lebih bisa bergerak, lebih bisa istilahnya into STEM, jadi lebih ke arah untuk mempunyai pendidikan yang lebih tinggi ke arah STEM, karena sekarang sudah ada scholarship untuk women, terus ada banyak, kalau di Indonesia di beberapa kampus itu ya, di departemen tertentu seperti mechanical engineering itu mereka ada kuota untuk perempuan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang mendorong kita agar lebih berkontribusi di bidang STEM untuk kita para perempuan. Dan ini juga yang opportunity yang saya rasakan juga, kebanyakan ya, saya bicara kebanyakan, perempuan mostly kita bagus di public relation, public speaking, like attachment ke orang. Nah, itu yang saya manfaatkan juga ketika saya berkarir di STEM. Jadi tidak hanya hard skill kayak analisis atau engineering skill, tapi kita juga harus bisa mengembangkan soft skill dalam hal misalnya kayak mempresentasikan riset kita ke orang, terus ya seperti itulah. Jadi perempuan punya keunggulan tersendiri karena kita sebagai perempuan kita lebih in general kita lebih bisa untuk berkomunikasi dan attach ke people. Dan untuk challenge-nya sendiri, menurut saya ada beberapa challenge ya, masih banyak sebenarnya. Tapi yang saya highlight di sini adalah stigma ya, stereotype bahwasanya engineering itu hanya mostly untuk laki-laki. Kalaupun ada perempuan itu mungkin mereka tidak dibagi ya, maksudnya tidak berperan lebih gitu ya. Ya itu yang harus kita hilangkan karena kita hidup di 2021 ya sekarang ya, bukan zaman dahulu. Jadi zaman sudah berubah dan kamu siap atau enggak, perubahan itu ada, dan yang berubah saat ini adalah perempuan, kami sudah bisa berkontribusi lebih, sudah bisa mengembangkan minat mereka di STEM. Jadi ya itu yang harus kita istilahnya gencarkan, bisa melalui movement seperti ini, bisa melalui edukasi lebih ke orang-orang, terutama stakeholder yang nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang harapannya mensupport kaum perempuan. Oke, Mbak Faria, thank you for sharing. Jadi memang ada peluang, ada kesempatan-kesempatan yang dibukakan untuk perempuan, dan ini yang kita harus gunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Nah, Mbak Faria, dari pengalaman Mbak Faria dan apa yang Mbak Faria lihat, kenapa sih keterlibatan perempuan di bidang STEM itu menjadi hal yang penting untuk memajukan kesetaraan gender? Dan tadi Mbak Faria juga mention the biggest challenge itu stigma atau stereotype. Jadi menurut Mbak Faria, bagaimana cara mengatasi stereotip tersebut, apalagi untuk perempuan yang jarang atau mungkin tidak biasa menjadi bagian dari bidang STEM ini? Yang pertama, kalau berdasarkan pengalaman saya adalah self motivation ya. Kita harus yakin bahwasanya
pilihan hidup, pilihan pekerjaan, pilihan terhadap area di mana kita ingin mengabdi itu adalah hak setiap orang, termasuk perempuan, kaum perempuan. Jadi perempuan berhak memilih di mana dia akan mengabdi, mau di STEM, mau di dimanapun lah intinya, di engineering dan sebagainya. Itu yang harus kita benar-benar terapkan di diri kita, bahwasanya kita berhak kok berada di bidang ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sebaiknya kita boleh berteman dengan siapapun ya, teman ya, tapi sebaiknya kita mempunyai circle-circle yang benar-benar mendukung kita sebagai perempuan. Jadi orang-orang yang pro dengan gender balance, terus orang-orang yang pro dengan istilahnya keterlibatan perempuan di STEM, engineering, itu yang perlu kita istilahnya kita rangkul lah, kita jadikan inner circle kita untuk agar bisa saling support, karena saya sempat merasakan ketika saya sendirian itu lebih saya lebih merasa rapuh gitu ya. Tapi ketika ada teman yang satu pemikiran, kita bisa sharing, terus kita bisa saling dukung, itu akan sangat membantu kalau menurut saya. Dan yang ketiga, sekali lagi mungkin lebih ke arah movement dan edukasi, terutama terhadap para stakeholder ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, agar lebih pay attention terhadap gender balance ini, dan agar bisa aturan, kebijakan baik di kantor, pemerintahan, dan lain sebagainya yang support dan pro dengan perempuan. Jadi memang butuh dukungan dari berbagai pihak ya Mbak Faria, dan memang penting banget juga untuk memiliki support system atau inner circle untuk membantu mendorong kita dalam aspirasi ini. Nah, sedikit terkait dengan pertanyaan itu, Mbak Faria, ada salah satu pertanyaan di kolom komen. Mbak Faria sangat fearless meski di male-dominated sector. Any tips Mbak buat menguatkan niat para perempuan untuk terjun ke STEM? Apalagi tadi Mbak Faria banyak menceritakan self-motivation ya, jadi mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Iya, jadi mungkin bisa saya ceritakan keuntungan untuk bergabung di STEM dulu ya. Jadi jujur, menurut pengalaman saya, ketika saya bergabung di STEM ini dan menekuni bidang engineering, itu meningkatkan level confidence saya. Jadi sangat berbeda sekali ketika saya berada di SMA dan ketika saya masuk, karena S1 saya juga sudah di teknik perkapalan ya, jadi sudah engineering, terus saya master, lalu saya sekarang PhD, itu level confidence saya sangat meningkat drastis ya, karena saya merasa mampu, dan seperti yang saya ceritakan di awal, saya merasa, saya walaupun perempuan, saya bisa kok berkontribusi dalam hal knowledge transfer misalnya, atau saya bisa kok ngebantu ngedesain kapal dan lain sebagainya, yang notabene lingkungan saya adalah laki-laki, tapi saya bisa even saya bisa lead mereka, saya bisa berperan sebagai leader, pemimpin, seperti itu. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya STEM itu sangat membantu kita sebagai perempuan, terutama saya, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kedua mungkin inner circle saya juga sangat membantu sih. Jadi kebanyakan baik laki-laki, perempuan, teman-teman saya, teman-teman dekat saya, atau bukan teman deh, istilahnya orang-orang yang rekan kerja, supervisor, dan lain sebagainya, mereka walaupun laki-laki, mereka sangat support dengan gender balance, dan mereka sangat mendukung, dan mereka memberikan kesempatan bagi saya untuk berkembang. Itu yang benar-benar saya syukuri, dan itu yang kayak membuka mata saya juga, bahwasanya masih banyak orang-orang, terutama laki-laki nih ya, yang peduli kok dengan gender balance, dan mereka sangat support dan encourage perempuan-perempuan mereka. Encouraging banget ya Mbak Faria, kalau lihat di lingkungan kita ada kok yang mendukung, tidak semua bertentangan, dan justru peluang-peluang ini semakin dibukakan, dan memang kita harus berani terjun aja ya. Oke, Mbak Faria sebagai perempuan Indonesia nih, kalau yang Mbak Faria lihat, apa sih, kenapa sih perempuan Indonesia harus terjun ke bidang STEM? Dan dari yang Mbak Faria alamin, apalagi udah dari S1 ya, masuk ke bidang STEM, apakah sudah banyak perempuan Indonesia yang berpartisipasi dalam bidang STEM ini? Iya, jadi sedikit bercerita, pada saat S1 dulu, di angkatan saya ya, itu ada 100 lebih laki-laki, 120-an lah. Tapi yang perempuan hanya 8 orang. Jadi sangat bisa dilihat sekali ya gap-nya ya antara perempuan dan laki-laki pada saat itu. Itulah kenapa saya ingin kayak mengajak lebih, ayo
para ladies, perempuan Indonesia terutama untuk jangan takut dan jangan ragu untuk terjun di bidang STEM. Tapi yang pertama yang ingin saya tekankan adalah para perempuan Indonesia, kalian berhak memilih dimanapun kalian ingin mengabdi dan belajar. Di STEM kah, atau mungkin ada yang lebih suka ke mungkin like kuliner atau apapun, itu terserah kalian. Yang pertama, asal itu nggak ini ya, nggak bringing any harm to yourself and your environment. Asalkan itu sesuatu yang positif, kalian punya hak kok untuk memilih. Itu yang pertama. Dan ketika kamu pengen join ke STEM, come on and join us. Kalau saya pribadi sih saya sarankan memang STEM itu yang saya rasakan tadi ya, meningkatkan kepercayaan diri dan terutama di Indonesia itu banyak sekali potensi-potensi yang kita gali ya. Karena kita punya banyak sumber daya alam, terus dari segi kelautan kita punya laut yang 2/3 dari luas total keseluruhan Indonesia. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal sumber daya alam dan lain sebagainya yang perlu kita gali dan kita manfaatkan. Dan STEM tentunya sangat berperan penting dalam hal pemanfaatan tersebut. Aku sendiri jadi merasa terinspirasi, Mbak. Emang untuk perempuan tuh terserah mau bidang STEM, mau bidang apapun yang kita minati, selama itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri, dan bisa menjadi dampak positif, tentunya itu hal yang bisa kita tekuni. Dan benar banget, kita di Indonesia ini negara dengan banyak pulau, banyak sumber daya alam, justru we have so many resources yang bisa dipelajari gitu ya. Mungkin di negara lain lingkungannya tidak sama yang bisa dieksplor gitu ya. Nah, jadi Mbak Faria, masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, untuk para viewers, mungkin anak-anak perempuan atau teman-teman yang baru mau masuk kuliah, baru memulai karir di bidang STEM atau baru akan explore bidang ini, ada any advice, ada nasihat untuk yang baru mau mulai? Ya, jadi ini related dengan pengalaman saya juga sih. Jadi untuk teman-teman perempuan yang baru saja terjun atau bahkan masih ingin untuk terjun di bidang STEM, yang pertama, be confident dan don't be afraid of rejection. Karena nggak ada seorang pun yang punya power untuk nge-reject kamu. Nggak ada seorang pun ya even yang punya power itu. Itu hanya sesuatu yang tidak cocok untuk kamu, dan rejection itu akan membawa kamu ke hal yang lebih cocok dan lebih baik dari posisi kamu sekarang. Jadi jangan pernah takut untuk rejection, dan be confident juga. Jangan pernah ngerasa rendah diri karena kamu tidak sendirian, ada ribuan bahkan jutaan perempuan yang menekuni STEM. Jadi ya itu, tetap semangat. Dan juga pesan untuk ini sih, gentleman juga. Karena saya ngerasa peran mereka juga penting ya, dan perlu kita garis bawahi bahwasanya masih banyak laki-laki lebih tepatnya yang mensupport perempuan-perempuan kita untuk bisa masuk dan bisa berkarir di STEM dan memberikan kesempatan lebih kepada mereka. Itu terima kasih sekali untuk para gentleman. Oke, Mbak Faria, berarti one, be confident, dan kedua, don't be afraid of rejection ya. Pasti hal yang pintu-pintu yang dibukakan dalam hidup pasti tentunya memang jalan yang harus kita lewati. Dan benar banget memang ada tantangan dan hambatan-hambatan, tapi juga banyak orang-orang termasuk pria pun yang berkontribusi untuk membantu perempuan memasuki bidang STEM atau bidang apapun yang ingin mereka minati. Nah, Mbak Faria tadi mention support system dan juga lingkungan yang mendukung. Tapi selain itu, bentuk dukungan apa lagi sih yang Mbak Faria lihat dibutuhkan untuk perempuan agar mereka bisa terlibat dalam bidang STEM? Ya, yang pertama adalah kesempatan dan kepercayaan. Terutama ketika kita berada di sebuah tim yang notabene perempuan baru masuk nih ya, baru anak baru lah, newbie istilahnya. Mereka seharusnya lebih dipercaya dan diberikan kesempatan. Jadi jangan termakan stigma bahwasanya perempuan sebaiknya nanti dulu kita berikan kesempatan ke laki-laki. No, itu salah ya. Jadi kita harus fair. Kalau memang dia bagus cara kerjanya, walaupun dia perempuan atau laki-laki sekalipun, itu kita harus fair. Kita harus berikan kesempatan kepada orang yang benar-benar mumpuni di bidangnya.
Itu sih yang saya tekankan. Makanya saya merasa ini nggak bisa kalau kita sendirian. Kita harus gerak dari mulai stakeholder yang paling bawah ke atas pembuat rules. Itu kita harus saling mendukung untuk mensupport gender balance ini. Jadi memang dari semua tingkat ya Mbak Faria, baik itu dari policy making, dari institusi-institusi sampai lingkungan yang lebih kecil, dalam semua tier tersebut memang harus diberikan kepercayaan kepada perempuan untuk bisa berprestasi dan untuk empower perempuan ya. Betul banget Benar. Mbak. Nah, untuk pertanyaan yang berikut, sebentar Mbak Faria. Dari tadi pas di awal, Mbak Faria juga mention dirimu aktif ada komunitas shipping, recycling enthusiast ya. Berarti tentunya selain studi, Mbak Faria juga ada tanggung jawab atau kegiatan lain atau kesibukan-kesibukan lain. Nah, selama ini, apalagi selama bekerja selama studi di UK, bagaimana sih Mbak Faria cara menyimbangi kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan atau studi? Gimana sih work-life balance as a woman in STEM, as an Indonesian woman, and just as a woman in general? Iya, jadi yang pertama yang perlu kita tekankan adalah self-discipline ya. Jadi kita harus disiplin dengan diri kita sendiri. Karena kalau PhD itu lebih ke arah lonely journey. Jadi kayak kamu benar-benar sendirian dan kamu nggak ada yang ngatur, nggak ada yang istilahnya nggak kayak bachelor atau master yang punya schedule kan ya. Jadi kita riset sendiri, terserah ngaturnya seperti apa. Itu pertama harus disiplin. Dan yang kedua kerja terus-terusan juga nggak bagus, jadi memang harus balance. Ada waktu, kalau saya sih, saya sempatkan untuk exercise, olahraga, saya jaga pola diet saya, jadi makan makanan yang bergizi. Terus ini yang masih saya belajar juga untuk mengatur pola tidur, karena kadang kan kita terlalu semangat di kerja deadline dan sebagainya, kita sampai tidur cuma 3-4 jam, itu sebaiknya jangan seperti itu. Kalau bisa sih 6-7 jam itu sudah lumayan ya, lumayan baik. Jadi benar-benar self-disiplin dan diatur juga, nggak hanya bekerja, tapi juga kita harus sayang, kita harus ngerawat tubuh kita. Jadi memang harus memerhatikan tanggung jawab dan disiplin untuk melakukannya, tapi juga self-care ya Mbak, karena kalau kita ingin produktif dalam kegiatan kita harus merawat diri sendiri. Wah, pas banget nih Mbak Faria, kita sudah akan mengakhiri sesinya, nggak kerasa udah mau sejam. Setengah jam ya? Sebelum Mbak Faria, iya, setengah jam ngobrol sama Mbak Faria. Sebelum mengakhiri sesi bincang-bincang sama Mbak Faria nih, apakah Mbak Faria ada pesan-pesan terakhir untuk viewers kami malam ini? Ya, jadi untuk para viewers, terutama ladies ya, sekali lagi saya tekankan, kalian berhak, kamu punya hak untuk memilih di bidang apa kamu akan berkontribusi dan belajar. Jadi jangan pernah takut untuk memilih STEM, karena itu ketika itu passion dan kesenanganmu, maka kamu berhak untuk terjun di sana, dan jangan pernah merasa sendiri, karena banyak sekali women in STEM di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kalau bisa kalian menemukan sosok role model atau mentor yang bisa mengarahkan kalian di STEM ini. Dan tentunya Mbak Faria setelah cerita dengan kami malam ini, Mbak Faria pasti menjadi salah satu sosok inspirasi juga nih buat viewers untuk perempuan Indonesia. Semoga ya. STEM. Terima kasih banyak Mbak Faria sudah senang sekali bisa berbagi karunia dan Indonesia mengglobal. Terima kasih banyak Mbak Faria. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah dengar pertama dari Kirsten McGregor tentang program di University of Stirling, salah satu universitas mitra Women in STEM Scholarship. Dan kita juga barusan mendengar dari Mbak Siti Faria tentang pengalamannya sebagai perempuan di bidang STEM dan bagaimana dia mengatasi tantangan-tantangan dan terus berkarya. Semoga sesi Instagram hari ini bisa menginspirasi banyak perempuan-perempuan Indonesia untuk ingin melanjuti studi di bidang STEM. Juga jika teman-teman tertarik terkait beasiswa Women in STEM Scholarship, bisa mengunjungi halaman British Council di Instagram dan juga situsnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk
follow Indonesia Mengglobal untuk sesi-sesi menarik seperti Instagram Live session malam ini. Tentunya nanti rekaman akan kami masukkan di halaman Instagram kami jika teman-teman ingin menonton ulang. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya malam ini. Sekali lagi juga selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua viewers. Sampai bertemu di sesi berikut. Terima kasih.